Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, apakah dia memiliki perasaan kepada kamu? Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk memahami apakah dia memiliki perasaan kepadamu atau tidak, kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang yang mendalam dan kompleks, bukan hanya dari satu sisi atau hanya mengandalkan intuisi yang samar. Kamu harus memahami bahwa perasaan setiap individu tidak selalu langsung terlihat atau mudah ditebak, sebab seringkali perasaan yang mereka rasakan muncul dalam bentuk sinyal yang kecil, dalam kebiasaan sehari-hari, atau dalam cara mereka berinteraksi dengan kita tanpa mereka sadari. Kadang, perasaan ini bisa berjalan dengan alur yang perlahan-lahan membentuk ketertarikan yang bahkan penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, untuk benar-benar memahami apa yang dia rasakan, diperlukan kesabaran, pengamatan yang mendalam, serta intuisi yang lebih kuat daripada sekadar tebakan. Dalam konteks ini, kita harus memahami bahwa perasaan tidak hanya sebatas suka atau tidak suka. Seringkali, ketertarikan yang muncul adalah hasil dari berbagai pengalaman, koneksi yang sudah terjalin, atau pengaruh lingkungan yang membentuk perasaannya dari waktu ke waktu. Perasaannya bisa jadi muncul dari kebersamaan yang sering kamu dan dia bagikan, melalui percakapan yang penuh makna, pengalaman yang menyenangkan, atau momen-momen yang kamu habiskan bersama. Perasaan ini memiliki kedalaman yang seringkali sulit untuk didefinisikan hanya dengan kata-kata, karena ia muncul dalam bentuk koneksi yang berakar dari energi positif, kenyamanan, dan kebersamaan. Kamu juga harus memahami bahwa ada kalanya perasaannya bukan tentang keinginan untuk memiliki hubungan yang lebih jauh, tetapi tentang koneksi yang ia rasakan dengan energi positif yang kamu miliki. Mungkin kamu memiliki karakteristik yang bisa membuatnya merasa nyaman, seperti keramahan, ketulusan, atau bahkan semangat hidup yang memancar setiap kali kamu berada di dekatnya. Kadang, perasaan ini muncul tanpa kamu harus melakukan sesuatu yang spesifik atau sengaja untuk menarik perhatiannya. Bahkan, tanpa sadar, energi kamu yang natural dan tulus bisa membangun perasaan yang dalam dirinya, membentuk ikatan emosional yang sulit dijelaskan dengan hanya satu kalimat atau penjelasan sederhana. Ini bisa saja menjadi salah satu alasan ia merasakan ketertarikan yang sulit ia ungkapkan atau bahkan ia tak sadari. Di sisi lain, ada juga kemungkinan bahwa ia memiliki perasaan tetapi di saat yang sama, ia mengalami keraguan yang muncul dari pengalaman masa lalu atau ketakutannya sendiri. Kadang seseorang yang memiliki perasaan bisa menjadi sangat berhati-hati, karena mereka memiliki pengalaman yang membuat mereka takut akan penolakan atau pengalaman pahit yang membuat mereka ragu untuk membuka diri. Keraguan ini bisa menjadi penghalang yang membuatnya memilih untuk memendam perasaannya, meskipun ia merasakan sesuatu yang cukup kuat. Ini seringkali terjadi ketika seseorang memiliki masa lalu yang penuh dengan luka emosional, di mana ia merasa bahwa membuka hati berarti membuka peluang untuk disakiti kembali. Akibatnya, ia akan memilih untuk menjaga jarak, atau hanya membiarkan perasaannya berjalan tanpa memberikan sinyal yang jelas. Penting untuk memahami bahwa perasaan yang tidak diungkapkan seringkali memiliki kompleksitas yang tinggi. Perasaannya mungkin berpadu antara ketertarikan dan ketakutan, antara keinginan untuk lebih dekat dan keinginan untuk tetap aman dari risiko. Kamu mungkin pernah merasakan situasi di mana seseorang tampak dekat tetapi juga menjaga jarak, atau memiliki sinyal positif tetapi juga memiliki sikap yang ambigu. Perasaan ini seringkali muncul dari pertempuran dalam hatinya antara keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan kamu dan ketakutannya jika hal itu berakhir dengan kekecewaan. Ini adalah dinamika yang sering membuat seseorang terjebak dalam ketidakpastian dan ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Selain itu, kita harus melihat bagaimana dia menunjukkan ketertarikannya, karena setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkan perasaannya. Ada orang yang lebih mudah dalam menunjukkan perasaan mereka melalui senyuman, gestur, atau tindakan kecil yang menunjukkan perhatian. Sebaliknya, ada juga yang lebih introvert atau memiliki kepribadian yang lebih tertutup yang cenderung memendam perasaannya sendiri.
Jika ia termasuk dalam kategori ini, mungkin ia akan lebih berhati-hati dalam menunjukkan sinyalnya, bahkan jika ia memiliki ketertarikan yang sama. Ini bukan berarti ia tidak memiliki perasaan, melainkan ia hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami apa yang ia rasakan atau untuk membiarkan dirinya merasa nyaman terlebih dahulu sebelum membuka hatinya kepada orang lain. Ada faktor lingkungan yang juga bisa mempengaruhi perasaannya. Lingkungan yang positif dan pengalaman bersama bisa membentuk perasaannya dari waktu ke waktu. Momen kebersamaan yang sering kalian habiskan, seperti obrolan santai yang penuh tawa, pengalaman seru yang dilakukan bersama, atau momen-momen kecil dalam kebersamaan sehari-hari, bisa menjadi penguat bagi perasaannya. Bisa saja ia mulai melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang berarti bagi dirinya, karena adanya koneksi yang terbentuk dari pengalaman tersebut. Namun, seringkali perasaan ini masih samar dan memerlukan komunikasi yang lebih terbuka agar bisa dipahami dengan lebih jelas. Kamu bisa memikirkan sejauh mana komunikasi dalam hubungan ini sudah berjalan dengan terbuka dan jujur. Apakah kamu sudah memberikan ruang untuk berbicara tentang perasaan tanpa ketakutan atau tekanan? Kadang, komunikasi yang terbuka dan sederhana bisa menjadi kunci untuk memahami apakah perasaannya benar-benar ada atau hanya perasaan yang samar dan masih dalam tahap pengamatan. Jika kamu memiliki ketertarikan yang sama, penting untuk menunjukkan perhatian dengan cara yang alami dan tulus, tanpa berlebihan atau memaksakan diri. Sinyal positif yang kamu berikan dapat membantu membangun koneksi yang lebih dalam dan menciptakan ruang kepercayaan yang memungkinkan ia untuk lebih nyaman mengungkapkan apa yang ia rasakan. Pada akhirnya, kamu harus memahami bahwa perasaan adalah hal yang sangat kompleks dan seringkali penuh ketidakpastian. Jika kamu melihat sinyal positif darinya, teruslah berjalan dengan ketulusan, kesabaran, dan komunikasi yang sehat. Jangan memaksakan hubungan atau berusaha terlalu cepat untuk memahami segalanya, karena perasaan akan berkembang dengan sendirinya jika kedua pihak saling memberikan ruang dan kepercayaan yang dibutuhkan. Perasaannya akan muncul dengan sendirinya jika ia merasa aman, nyaman, dan dihargai dalam hubungan ini. Jadi, ada kemungkinan bahwa ia memiliki perasaan untuk kamu, tetapi ia sedang berada dalam proses memahami perasaannya sendiri, mengatasi keraguan, atau mungkin bahkan sedang berjuang dengan ketakutannya sendiri. Jangan tergesa-gesa untuk mencari jawaban atau memaksanya untuk mengungkapkan perasaannya. Tetaplah menjadi dirimu sendiri, fokus pada membangun hubungan yang positif, saling mendukung, dan membangun komunikasi yang sehat. Jika hubungan ini memang ditakdirkan untuk berkembang, ia akan menunjukkan perasaannya pada waktunya. Dan kamu hanya perlu tetap berjalan dengan hati yang terbuka dan ketulusan yang tulus. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan makanan manis, musim hujan, musik jazz, kimia, fisika bunga mawar, warna pastel, kopi, dan petualangan luar ruang. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna merah, kuning, biru, hijau, hitam, putih, dan ungu. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 5, 12, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio naga, ayam, tikus, kambing, monyet, kelinci, dan macan. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf zebra, Romeo, tikus, Delta, Mama, Sierra, Oscar, Indonesia, Win-Win, Queen, Victoria, Kilo, 5, dan Gajah. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 10, 11, 22, 33, 31, 45, 50, 44, 55, 66, dan 77. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Aries, Taurus, Gemini, Leo, Scorpio, Aquarius, dan Sagittarius. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu.
Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.